Polsek Lubuk Batu Jaya mengamankan pasutri yang terlibat dalam peredaran narkoba di Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Dalam rangka memastikan keamanan logistik pemilu pada Pilkada Serentak 2024, Polres Majene menunjukkan komitmennya untuk menjaga seluruh rangkaian kegiatan pemilu, termasuk barang logistik pemilu. Penanggung jawab kebijakan operasi atau PJKO melalui Kepala Operasi Kaops Padago Raya menunjukkan kepeduliannya melalui aksi sosial membangun rumah salah satu warga kurang mampu. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 2 Oktober 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Polres Sumeneb menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Juruandaya, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumeneb. Diketahui pembunuhan terjadi pada tanggal 10 September 2024 lalu di dalam rumah korban berinisial NH 33 tahun, warga Dusun Talaran, Desa Juruandaya, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumeneb. Pelaku pembunuhan adalah suaminya sendiri berinisial R, 45 tahun. Berdasarkan hasil ekshumasi, diperoleh kesimpulan bahwa cara kematian korban tidak wajar dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, bahwa tersangka mengakui telah melakukan kekerasan sehingga mengakibatkan matinya korban. Yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka R. Motif tersangka dilatar belakangi sakit hati kepada istrinya karena sejak 1 bulan yang lalu korban selalu menolak diajak berhubungan intim. Sehingga tersangka merasa curiga jika korban memiliki selingkuhan. Dalam kasus ini, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sepotong kayu, baju koko warna abu-abu, sarung garis-garis warna hijau, dan buku nikah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Kejadian tanggal 10. Polres Banggai menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Balantak Utara, digelar di lobi Mapolres Banggai dan dihadiri Wakapolres Banggai, Kompol Pino Ari, Kasih Humas Ibtu Al-Amin S. Muda, serta Kasat Reskrim AKP Tio Tondi. Wakapolres Banggai Kompol Pino menyampaikan TKP berada di dalam rumah korban. Sementara pembunuhan dilakukan oleh tersangka berinisial RI 18 tahun, warga desa Pangkalaseang, Balantak Utara yang menghabisi nyawa korban Vira Laila, 28 tahun, sesama warga setempat. Sebelum membunuh, tersangka mencuri uang sejumlah 1 juta rupiah milik korban yang berada di lemari kamar dan juga memperkosa korban. Wakapolres menambahkan saat itu korban sempat melarikan diri, akan tetapi dikejar pelaku dan didorong hingga tersandar di dinding dekat pintu dapur. Korban berusaha berdiri namun tersangka mendorong kepalanya hingga terbentur ke lantai. Tersangka kemudian mengambil sebilah parang dan mengayunkannya ke arah korban.
Junto pasal 285 KUHP pemerkosaan atau pasal 365 ayat 3 mengakibatkan kematian. Jadi pencurian dengan kekerasan mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup dan hukuman penjara 12 tahun atau selama 15 tahun. Kanit Binmas Polsek Pinoh bersama Babin Kamtipmas Desa Sukadamai dan beberapa instansi terkait mengevakuasi korban tenggelam di Sungai Melawi yang ditemukan masyarakat Dusun Nyatangi, Desa Sukadamai, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi. Kanit Binmas Polsek Nanga Pinoh, Bribka Dir Hamsyah dan Babin Kamtipmas Desa Sukadamai, Bribka Syarif Hidayat bersama beberapa instansi terkait melakukan evakuasi korban tenggelam di Sungai Melawi. Diketahui jenazah tersebut seorang perempuan bernama Junaidi berusia 45 tahun, merupakan warga desa Semadin Lengkong. Bribka Syarif Hidayat menyampaikan jenazah pertama kali ditemukan oleh seorang saksi bernama Pimi yang saat itu sedang mencuci pakaian dan melihat sesosok mayat mengapung tidak jauh dari lokasi. Pimi segera memberitahu kepada beberapa warga yang melintas, lalu mereka segera menuju lokasi menggunakan perahu dan berhasil mengevakuasi jenazah ke pinggir sungai. Jadi bang kenal kecil lewat. Polsek Lebuk Batu Jaya mengamankan pasutri yang terlibat dalam peredaran narkoba di Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kapolsek Lubuk Batu Jaya, Ibda Ripal Indrawata mengungkapkan pasangan suami istri tersebut berinisial YDT dan RT. Selain mereka, polisi juga menangkap seorang pelaku lainnya berinisial MK yang merupakan residivis baru saja bebas sebulan lalu. Dari ketiga pelaku, polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 44,11 gram dan 10 butir pil ekstasi. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Kapolsek Lubuk Batu Jaya menjelaskan setelah menerima laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian sebelum akhirnya melakukan penggerebekan. Ketika diinterogasi, para pelaku mengaku mendapat barang haram tersebut dari seorang pengedar. Ketiga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Lubuk Batu Jaya, Provinsi Riau. Tim Macan Putih Satreskrim dan unit Satintelkam Polres Bangka Barat menangkap 2 tersangka pencurian sepeda motor. Berikut 3 tersangka penadah motor curian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita melaksanakan. Adapun 2 tersangka pencurian sepeda motor yang diringkus berinisial SM 29 tahun dan AN 24 tahun. Keduanya merupakan warga Lampung. Sementara itu, 3 tersangka penadah yang ditangkap masing-masing berinisial AB 19 tahun, RN 37 tahun, dan RO 27 tahun. Ketiganya bersama SM dan AN diamankan di Mapolres Bangka Barat. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Barat AKP Eki Widi Prawira mengatakan tersangka SM dan AN melakukan pencurian sepeda motor di Sinar Menumbing dan Desa Belo Laut saat perhelatan Belfest atau Belo Festival. Modus pelaku yakni mencongkel dan langsung melarikan kendaraan. Motor curian tersebut kemudian dijual pelaku seharga 3 juta rupiah. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 5 sepeda motor dengan rincian 3 motor hasil curian dan 2 motor yang digunakan tersangka saat melakukan aksinya. Bapak Kapolres, Kapolsek, saya banyak-banyak berterima kasih atas. Dalam rangka memastikan keamanan logistik pemilu pada Pilkada Serentak 2024, Polres Majene yang menunjukkan komitmennya untuk menjaga seluruh rangkaian kegiatan pemilu. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.